Kali ini kita bakal membahas salah satu buku puisi yang banyak dibeli pada tahun 2019-2020. Buku ini buku dari Rintik Seduh, judulnya buku Minta Dibanting. Sekarang itu sudah terbit buku kelanjutannya, buku Minta Disayang yang berikutnya. Buku ini sangat simpel, sebesar kepalan tangan, kemudian bisa dibawa ke mana-mana, dimasukkan ke dalam tas santai, tas dukung, kemudian tas jinjing juga bisa. Tapi terlepas dari packaging buku yang sederhana ini, kita bakal membacakan beberapa yang ada dari isi buku ini ya. Sebagian ini bercerita tentang apa ya? Nah, di belakangnya ketulis, ini harganya ya silakan nanti dilihat sendiri. Wahai kalian yang ngakunya single but unavailable, masih sering di HP-in. Itu tuh loh, yang mendadak berharap cuma gara-gara di chat atau gimana, suka ngasih kode ke gebetan, tapi nggak mempan atau belum bisa move on dari mantan yang sudah gandeng pasangan barunya. Buku ini pas banget buat kalian, bisa kalian sobek dan kirim langsung ke target daripada ngasih kode via media sosial yang dilihat juga nggak sama target. Izinkan Blow dan Blue membantu kalian, tapi jangan baper ya, soalnya ini tuh buku minta dibanting banget. Jadi kamu diizinkan untuk buang-buang buku ini, atau lempar, atau robek kayak ini. Isinya art paper full color, jadi di dalamnya itu benar-benar full color. Ini saya lihatkan ya, isinya benar-benar full color. Silakan. Full color banget. Dan di depannya, ini belakangnya, terus ini belakangnya lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Saya bakal bacakan sebagian dari isi buku ini ya, yang bikin baper dan membuat para remaja itu kelepak-kelepak karena menikmati bagian dari setiap kegalauan yang dituliskan oleh Rintik Seduh. Kita buka saja, ini halaman 1, halaman ini nih. Saya selalu kepikiran kira-kira karakter apa yang cocok untuk menggambarkan pembaca saya. Karakter yang unik, tapi juga mudah diingat. Rintik Seduh sebenarnya sudah punya karakter sendiri. Ada yang bilang bentuknya seperti es krim. Ada juga yang bilang bentuknya seperti batu nisan. Sebenarnya saya lebih senang membiarkan mereka dengan perspektif masing-masing. Tapi jika ditanya, ya nggak apa-apa, dengan senang hati saya ceritakan. Buat saya, gambar orang yang serupa batu nisan dengan sepasang kaki di bawahnya mengartikan bahwa semua tulisan saya adalah nyawa yang saya terus berjalan, nyawa saya yang terus berjalan kemana-mana. Ketika suatu nanti saya harus pindah planet karena dengar-dengar sekarang ke Mars sudah gampang. Ke Mars ya. Nah, dari situ muncullah Blue, cerminan karakter pembaca yang rata-rata jomblo kesepian, butuh kasih sayang tapi nggak berani bilang. Supaya tiap kali melihat mereka bisa menemukan bagian dari dirinya di sana. Karena kembali lagi saya cuma mau membuat yang baca sadar bahwa nggak ada orang yang benar-benar sendirian. Oke, kita lanjut ya. Dunia ini didominasi oleh mereka yang sayang tapi nggak berani bilang. Betul juga ya. Kita jatuh cinta tapi simpan sendiri. Terus habis disimpan sendiri, sakit hati sendiri, patah hati sendiri. Giliran nanti orang yang disayang sudah bersama yang lain baru bilang, aku sakit, patah hati, kecewa. Nih, kalau nggak percaya tulisannya. Ya kan?
Saya lanjutkan nih. Yang tetap bisa berubah, yang pasti bisa pergi, yang cinta bisa putus asa. Dan jadi jangan berkorban sembarangan. Sebagian orang cuma bisa mikirin, bukan milikin. Kalau enggak, kamu hanya bisa mikirin orang tanpa bisa memilikinya. Kamu hanya bisa, ya gimana, yang penting jangan berlebihan, jangan berkorban sembarangan. Yang pasti bisa pergi, yang cinta bisa pulang, yang tetap bisa berubah. Nggak ada yang pasti kan. Hari ini jatuh cinta, besok bisa benci. Hari ini merasa memiliki, besok bisa jadi boring, bosan. Terus udah capek-capek berkorban, dia ternyata bukan milik kamu, bos. Nyakitin ya. Oke, kita lanjut ya. Yang rajin screenshot quote terus share di Instagram tuh buat apa? Kalau dasarnya nggak sayang, apapun kodenya dia nggak bakal PK. Wih, kacau ya. Ini buku bikin galau. Mamang minta dibanting di buku. Kurang ajar ya ini buku ya. Yang rajin bikin screenshot tentang dia, terus berharap dia baca kode. Ya kalau udah nggak sayang, ngapain juga baca kode ya? Kan gitu kan? Capek-capek bikin kode di Instagram, terus dianya nggak baca. Ngapain ya? Tapi memang cinta itu buta, nggak pengertian banget. Banyak yang harus di nggak papain nih kode nih. Capek-capek bikin screenshot, capek-capek bikin puisi, berharap dia baca. Dianya memang nggak cinta, mau gimana? Kan galau sendiri. Lama sama-sama tapi nggak ada ceritanya. Wah, gini loh, pernah nggak kalian pacaran 7 tahun atau punya kekasih dan itu bertahun-tahun tapi dia nggak milik kamu? Pas diminta giliran untuk serius, tunggu dulu ya, nggak ada pekerjaan, saya belum siap, maaf aku nggak siap, terus apa lagi ya, pokoknya segala macam bla 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 gitu. Terus giliran kita udah nggak sama dia, besoknya langsung ke pelaminan sama yang lain. Kacau loh ini buku. Wah, parah ini buku, nyinggung banget. Oke, kita lanjutkan ya. Saya baca acak saja nih. Bukan jatuh cinta yang menyakitkan, tetapi berharap dicintai. Bukan jatuh cinta yang menyakitkan, tetapi berharap bukannya sama-sama nyakitin ya? Jatuh cinta tuh? Oh iya, betul sekali. Yang buat sakit hati itu bukan karena kita jatuh cintanya, tapi karena kita cintanya nggak diterima. Artinya kita berharap disayangi, berharap disayangi, berharap diperhatikan, tapi nggak dapat perhatian apa-apa, bos. Aduh. Sekarang penantian bukan dilakukan di depan pintu, tetapi di layar handphone. Iya ya. Kalau dulu itu penantiannya itu di malam minggu, di depan pintu, ngelihat dari jauh dia datang nggak, ataupun kalau dia datang dia lewat nggak depan pintu kita, jaraknya mungkin 20 meter, senang hati ya, jatuh hati lewat 20 meter aja udah bahagia banget. Sekarang nggak perlu depan pintu, bos. Jadi hanya perlu di depan layar handphone. Dia sudah WA atau belum, dia sudah chatting atau belum, dia hari ini sudah kirim foto atau belum, dia hari ini sudah tanya kabar apa belum, dia hari ini lagi ngapain sama siapa. Dan tiba-tiba muncul status di Facebook, di Instagram dia sama yang lain, foto-foto enak-enakan, bikin sakit hati tau enggak, bikin kesel. Oke, kita lanjutkan ya. Dulu jangan pilih-pilih teman, sekarang jangan bawa-bawa perasaan ke dalam pertemanan. Yang lebih menyakitkan dari ditinggal pas lagi sayangnya adalah dibenci karena ketahuan sayang diam-diam. Yang lebih menyakitkan dari ditinggal pas lagi sayangnya adalah dibenci karena ketahuan sayang diam-diam. Lah, kacau ini buku. Jadi gini loh, pertemanan itu di satu sisi
ya it's okay, nggak ada masalah berteman dengan siapa saja. Tapi jatuh cinta kepada teman, sayang kepada teman, disimpan diam-diam, nyakitin, diungkapin juga ada kemungkinan nyakitin juga. Oke lah kalau diterima, tapi kalau nggak diterima nih, lalu dia bilang sorry ya, kita temanin aja, atau dia bilang sorry ya, kamu bukan DP saya, atau dia bilang ngapain aku peduliin sesuatu yang bukan di hati aku gitu loh. Sekarang udah kebablasan ya, mau gimana. Tapi ini sebagian dari buku ini, saya nggak bacakan seluruhnya, hanya sebagian kecil. Ini benar-benar nyakitin. Kagum saja dari jauh daripada dia tahu lalu menjauh. Yang nyembunyiin perasaan di balik second akun. Wah, ketahuan nih yang punya akun kedua, pakai nama anonim lagi. Terus ini lagi tag komentar lagi. Terus apa namanya, mantau perkembangan dia sama siapa, lagi di mana, ada nggak perasaan dia sama kita, ada nggak status dia yang nyinggung atau yang berkomentar tentang diri kita. Second akun, keren ya. Jadi si Rintik Seduh itu mikirin hal-hal sederhana yang memang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kadang kita nggak nyadar, tapi itu real. Pesannya mulai singkat, kamu bukan lagi satu-satunya yang membuatnya terpikat. Nah, kacau ya. Siapa yang nggak galau baca buku ini ya. Ini buku nyentil banget, terus kayaknya nonjoknya itu sampai ke hati. Nonjoknya itu nggak tanggung-tanggung gitu loh. Kan biasanya kalau orang lagi jatuh cinta itu SMS-nya bisa panjang, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bahkan dalam sehari itu kalau 12 jam dia bangun, itu 11 jam 40 menit untuk si dia. Tapi lo nyadar nggak sih, lama-lama nanti intensitas itu berkurang, intensitas chattingnya berkurang, ngomongnya berkurang, kemudian WA yang masuk berkurang, pertanyaan-pertanyaan yang aneh-anehnya berkurang. Itu bisa jadi karena dia sudah memiliki pandangan mata yang lain. Kacau. Ini kenapa ya? Dari tadi saya gatal-gatal mulu. Ini karena bukunya saya gatal-gatal, atau karena ada yang cemburu nih, gigit saya. Nyamuk juga mungkin, nggak tahu lah. Pokoknya gatal-gatal. Tapi saya lanjutkan ya, bos. Kagum saja dari jauh, ini sudah saya baca. Hai, itu cuma pesan bukan harapan. Susah ya, sayang sama orang yang disayang semua orang. Nih, parahnya gini nih, kamu jatuh hati kepada orang yang memang public figure. Semua orang bisa dekat sama dia, semua orang bisa foto sama dia. Kalau kamu nggak pengertian, kamu bisa cemburu kepada semua orang. Padahal dia nyantai-nyantai saja kan. Tapi kalau kamu perhatian, bisa jadi kamu nggak bakal cemburu kepada semua orang. Jadi depan ada dikasih kode, awas jangan bawa perasaan ya. Ini misalnya si Rintik Seduh nih, dicintai oleh banyak orang. Kalau pacarnya atau kekasihnya atau suaminya nggak hati-hati, dia bakal kecemburu ke semua orang. Kenapanya banyak. Dan itu juga terjadi. Apalagi sekarang banyak penggemar ya, dengan munculnya Instagram selebgram, seleb TikTok, seleb Snapchat. Ya, ada kemungkinan kamu bakal mendapatkan prioritas kedua dalam masalah perhatian. Tapi jangan khawatir, orang-orang yang selalu setia dia bakal menjaga perasaannya. Jangan khawatir, kalau buku ini harus kamu banting, si penulisnya sudah mengizinkan kamu untuk membantingnya. Atau kalaupun kamu robek-robek ini karena sakit hati sama buku ini, penulisnya sudah mengizinkan kamu untuk merobek-robeknya. Kamu bisa memiliki buku ini, atau buku yang kedua tuh buku Minta Disayang, kamu bisa miliki. Oke bos, hari ini saya hanya kutipan kita sebatas itu, tapi saya bakal kasih salah satu kutipan yang bakal kamu baca sendiri. Baca tuh ya. Belum jadi selesai bos, saya tutup dulu ya. Tutup pakai apaan? Masa tutup dengan membuang buku ini? Nggak keren banget. Saya tutup dengan apaan ya? Sudahlah, nggak usah saya tutup dengan gini aja.